bersama kami di Tripod 13 Podcast. Bersama kami Sekbid 8, yaitu bidang pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan aku, Putri Nabila sebagai host, dan juga rekan aku Tiara, maju. Gak apa-apa, it's okay. Jadi bagus gak, Mbak? Itu Kak. Mulai. 1, 2, 3. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Tripod 13 Podcast. Bersama kami Sekbid 8, yaitu bidang pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan aku, Putri Nabila, dan juga rekan aku. Aisyah Nabila Putri sebagai host. Nah, di sini kita kedatangan tamu nih, yaitu narasumber kita. Boleh dong Kak, perkenalan diri. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Kamila Rizky, panggilan aku adalah Dinda. Aku dari siswa SMA Negeri 13 Depok. Oke, jadi di podcast ini tuh kita mau membahas topik tentang teman sejati, yaitu cara memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan positif. Oke, berarti tentang pertemanan yang positif ya. Oke, nice. Jadi di sini nih, Kak Dinda kan ikut banyak kegiatan, ikut juga berpartisipasi dalam banyak organisasi. Pasti Kak Dinda ini dong pernah ketemu atau bertemu berbagai macam pergaulan ataupun orang-orang. Nah, menurut Kak Dinda ini bisa nggak sih melihat ciri-ciri dari orang atau pergaulan yang sehat atau tidak sehat yang perlu kita hindari? Oke, yang pertama sih kalau dari yang pergaulan tidak sehatnya dulu deh. Ya, oke. Kalau pergaulan tidak sehat itu biasanya aku lihat tuh kayak bagaimana dia tuh merespon dengan apa yang kita capai nih gitu. Contohnya, misal kita punya goals atau punya impian, terus kita berteman sama orang yang negatif nih. Misalnya kalau teman yang emang gak sportif, dia tuh kayak lebih nggak mau kalah saing atau gimana pun. Atau mereka tuh kayak mengajak kita terjerumus kayak hal-hal yang negatif gitu kan. Terus juga kalau misalnya pertemanan negatif itu lebih kayak kita tuh menjerumusnya tuh ke hal-hal yang merugikan diri kita gitu kan. Contohnya kayak misal kalian nih punya teman, terus kalian mau belajar, nah teman kalian tuh kayak ngajakin main gitu kan, terus kalian kayak nggak bisa nih, aku lagi mau belajar gitu kan, terus teman kalian bilang udah sih santai aja gitu kan, tugasnya masih lama gitu kan. Nah itu termasuk ciri-ciri juga, kayak maksudnya mereka tuh kayak ibaratnya kita mau punya tujuan nih, tujuan kalian belajar nih, terus kayak dia tuh ibaratnya ada masukin hal yang negatif itu buat kalian tuh nggak terbelok gitu loh, buat kalian tuh kayak jadi rugi. Contoh kalau misalnya kalian ngikutin ngikutin maunya dia gitu kan, kayak contohnya kayak misalnya kalian ngikutin nih maunya dia, kayak udah kita main aja, kamu mau belajar gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Kalau misalnya kalian gak belajar, misal kalian besok ulangan nih, terus gara-gara kalian main ini, besok nilainya jadi jelek, jadi bingung jawabnya gimana. Contohnya kayak gitu. Kalau dari lingkungan yang positif itu yang sering aku temuin ya, misal kayak aku cerita nih dengan apa yang aku punya, misal kayak oh gue pengen punya mimpi ini nih gitu kan. Terus kayak mereka kayak excited gitu dengarnya, kayak oh lu keren banget mimpinya gini gitu kan. Kayak mereka dukung kita, suportif, terus juga kayak bikinnya tuh jadi termotivasi gitu loh. Itu sih kalau menurut aku yang sering aku temuin ya. Iya bener banget, aku juga sering ketemu gitu sama ciri-ciri dari yang baik ataupun buruk. Nah kan Kak Dinda udah tahu ciri-cirinya. Terus kalau Kak Dinda sendiri gimana sih caranya untuk memilah pergaulannya Kak Dinda gitu? Kalau menurut aku sih orangnya welcome ya sama semua orang gitu kan. Aku bukannya gimana, tapi kayak aku nih ngeliat dulu nih gitu, dia ini lebih banyak merugikan aku apa menguntungkan aku gitu kan. Misal kalau misalnya dia kayak lebih banyak merugikan aku, biasanya tuh aku kayak cara menghindarinya itu, misal dia mengajarkan hal-hal yang negatif, aku berani buat nolong, maksudnya kayak buat bilang enggak gitu kan. Misal kayak udah kita ikutan ini aja, misalnya aku nggak mau sebutin apanya, kayak aku udah berani nolak nih, maksudnya itu ibaratnya udah berdampak buruk banget buat aku pribadi gitu kan. Terus kayak kalau misalnya dia lebih banyak menguntungkannya, kayak lebih banyak memotivasi aku, lebih kayak support aku gitu. Nah itu aku kayak ibaratnya bakalan terbawa arus gitu sama kegiatan itu, maksudnya sama lingkungannya gitu kan.
Itu sih aku cara ngeliatnya, kayak kalau misalnya dia udah menjerumus ke hal yang negatif, biasanya aku pelan-pelan menghindarin gitu. Maksudnya aku tetap say hello ke dia, tapi kayak ya paling kalau misalnya dia udah mengajak mengarah ke sana, aku kayak nolak gitu kan. Itu tergantung prinsip diri sendiri sih biasanya sih. Terus kalau misalnya kayak teman yang positif tuh aku memilahnya kayak, oh dia nih baik nih gitu, dia berdampak baik buat aku gitu kan. Berarti kayak oh ya udah aku pertahanin gitu kan. Terus kayak aku jadi termotivasi nih sama dia gitu kan. Makanya ya aku terusin. Makanya tuh bukan berarti kayak ini orang nih negatif nih gitu kan. Bukan berarti kalian tuh kayak langsung gue nggak mau berteman sama lu gitu kan. Jangan kayak gitu gitu kan. Maksudnya kayak kasarnya tuh kayak ibaratnya kalian kayak bener-bener kayak milih-milih banget gitu. Kita benar, kita harus memilih gitu kan. Tapi kayak kita tuh menolaknya baik-baik biar kayak pertemanan kita tetap enjoy, tetap kayak hubungan kita tuh tetap baik-baik aja gitu sih. Oke Kak, bener banget nih yang Kak Dinda bilang. Jadi tuh Kak Dinda kan udah berusaha menerapkan caranya memilah dan juga memilih mana nih pertemanan yang baik atau pertemanan yang kurang baik gitu. Nah, terus di sini aku mau tanya lagi nih Kak, kira-kira Kak Dinda nih punya nggak sih tips untuk mencegah diri kita nih, atau tips yang Kak Dinda terapkan biar kita nggak terjerumus ke dalam pergaulan yang mungkin bisa dikatakan tidak sehat gitu Kak? Oke, poin yang paling pertama tuh kalian berani buat ngomong tidak gitu kan. Maksudnya dari kalian cara menolaknya itu berani, nggak kayak maksudnya seenggak enaknya kita tuh harus berani bilang tidak. Karena kalau misalnya kita tidak berani ngomong tidak, kita bakalan ibaratnya dengan rasa nggak enak ini kita jadi terjerumus ke hal negatif gitu kan. Makanya berani nolak itu yang pertama. Terus kalian juga harus punya prinsip di dalam diri sendiri, kayak kita punya goals nih sama impian kita gitu kan. Dari goals ini gimana nih cara kita kayak pasti kan ketemu banyak orang nih kan. Terus dari situ kayak kita ngeliat kayak kita harus benar-benar milih lingkungan tuh yang bikin kita tuh berkembang, yang benar-benar bikin kita semangat gitu, kayak termotivasi. Itu sih sama yang poin yang tadi kalian tanya sih termasuk tips sih kalau menurut aku. Pokoknya tuh yang paling penting tuh berani buat berkata tidak gitu. Bener banget. Dari tips-tips Kak Dinda ini bisa banget kita lakuin di kehidupan sehari-hari. Terus dari tips-tips yang udah dikasih tahu, terus tadi ciri-cirinya juga, kita mau nanya kenapa sih menurut Kak Dinda penting buat memilih lingkungan dan pergaulan yang baik dan positif. Yang pertama pasti itu buat membentuk karakter ya, apalagi kan kita lagi di fase menuju dewasa gitu kan. Lingkungan itu sebenarnya tuh paling penting yang membuat kita tuh menjadi sesosok orang yang berkarakter gitu kan. Itu sih menurut aku yang paling penting. Terus yang kedua kayak kenapa itu penting, karena ya kalau dari lingkungan yang positif seenggaknya kita punya karakter yang kayak punya kayak punya motivasi lah gitu kan buat kita terjerumus ke hal-hal yang positif gitu kan. Menurut aku gitu sih, itu paling penting kayak. Terus juga jadi menambah keterampilan kita gitu kan dengan lingkungan yang sehat gitu kan. Ya pokoknya itu yang paling penting tuh karakter sih menurut aku. Oke, nah di sini kan Kak Dinda udah ngasih tips and trick gimana caranya kita memilah, terus gimana caranya kita mencegah atau membatasi diri kita biar gak terjerumus ke dalam pergaulan yang kurang sehat. Nah, menurut Kak Dinda, setelah Kak Dinda mencoba menerapkan tip and triknya itu ke dalam diri sendiri, apa sih yang manfaat yang Kak Dinda rasain di dalam diri Kak Dinda sendiri setelah mendapatkan pergaulan yang sehat dan juga terhindar dari pergaulan yang kurang sehat gitu? Aku sih kalau dari yang terhindar pergaulan yang tidak sehat itu aku jadi kayak ibaratnya aku nggak merugikan diri sendiri gitu kan. Maksudnya kayak di kalangan media sosial pun aku juga nggak yang terjerumus gimana gitu kan. Maksudnya yang pertama tuh pasti nama baik kalian tuh terjaga gitu kan. Apalagi kalian juga punya keluarga kan, pasti nama orang tua kalian juga terjaga tuh. Terus yang kedua, dari lingkungan kalian yang kalian punya itu positif atau sehat, jadi tuh bikin kalian makin semangat gitu, makin termotivasi gitu kan. Terus juga semakin membuat diri kalian tuh semakin berkembang dengan kalian tuh ibaratnya di gempuran tuh lingkungan yang sehat gitu kan. Menurut aku kayak gitu sih manfaatnya. Itu yang aku dapetin ya. Iya. Oke, berarti dari yang udah kita ngomongin hari ini, kita bisa simpulin kalau kita penting banget tuh buat tahu pergaulan yang baik dan buruk itu kayak gimana ya Kak. Dan kita juga bisa
jalanin tips-tips dari Kak Dinda tadi biar kita terhindar dari pergaulan yang buruk. Betul, apalagi kan kalian juga kan masih ibaratnya ya kayak masih fase-fase buat kita tuh mau berkembang gitu kan, masih fase-fase pertumbuhan. Itu sih paling penting menurut aku, dari lingkungan itu sangat berpengaruh buat kita gitu kan. Iya benar banget. Jadi dengan mungkin kita dapat tips and trick, kita bisa memilih-milih nih dari sekarang circle mana sih atau pertemanan mana sih yang kira-kira baik buat kita ke depannya di masa SMA ini. Betul. Oke, terima kasih banyak Kak Dinda. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di tripod selanjutnya. Dadah. Dadah.